Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemandi jenazah yang mengeluarkan susuk dari mayat yang dimandikannya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Menjalani profesi sebagai pemandi jenazah
menunjuk ke lemari tua yang ada di sudut ruangan. Neneng pun bergegas menuju lemari yang dimaksud. "Ini sudah lengkap, Bi?" tanya Neneng kepada Mak Jum. Mak Jum kembali memeriksa tas di tangan Neneng, lalu mengangguk. "Paman tidak ikut, Bi?" Neneng menanyakan Aki Amin. "Sudah pergi dari tadi buat gali kuburan duluan." "Ayo, cepetan," ajak Mak Jum. Neneng mengangguk seraya menarik nafas panjang untuk menghilangkan gugup di hatinya. Karena ini pertama kalinya ia menemani Mak Jum memandikan jenazah. Sejujurnya, motivasi Neneng menjadi asisten Mak Jum bukanlah amal semata, namun lebih kepada materi. Kebutuhan rumah tangga semakin banyak, apalagi tahun ini anak laki-lakinya akan memasuki bangku SMP. Membuat Neneng harus menabung biaya kelulusan SD sejak jauh hari. Penghasilan sang suami yang tak selalu bisa diandalkan membuat Neneng menerima pekerjaan serabutan apa saja, termasuk menjadi asisten bibinya. Bendera kuning yang berkibar di gang menuju rumah Ayu menyambut kedatangan Mak Jum dan Neneng. Rumah itu sudah ramai dipenuhi pelayan. Mata-mata sembab dan wajah yang menyiratkan duka, seolah menyiratkan tanya, "Banyakkah yang akan menangisiku saat waktu itu tiba?" Neneng melewati beberapa pelayan sembari mengucap permisi dan tersenyum pada beberapa orang yang ia kenal. Sepertinya bukan sakit liver, mungkin sakit AIDS. Mungkin dulu waktu di Jakarta ia kerja jadi perempuan tidak baik. Bisik-bisik samar itu tertangkap oleh telinga Neneng yang langsung mengernyitkan dahi. "AIDS itu apa?" tanya Neneng dalam hati. Ia menoleh pada sekumpulan ibu-ibu yang sedang bergerombol di salah satu sudut pekarangan. Salah seorang dari mereka kemudian menyadari Neneng tengah dengar pergunjingan itu. Ia memberi syarat tangan agar teman-temannya berhenti bergosip. Seolah mengerti, tanpa disuruh 2 kali, gerombolan ibu-ibu itu kemudian membuarkan diri sambil tertunduk memalingkan wajah. Mungkin merasa malu karena tertidur menggibahi seseorang yang sudah meninggal. Tanpa banyak kata, Neneng kembali mengikuti Mak Jum memasuki rumah yang tergolong mewah itu. Rumah yang konon dibangun dari hasil Ayu bekerja di Jakarta. Isak tangis terdengar di salah satu ruangan berkumpul, dan beberapa orang mengelilingi sosok jenazah yang dari leher sampai ujung kaki ditutupin kain batik panjang. Sementara
Tun, di sini ada pohon kelor. Emak minta tolong bawain daun kelor sedikit saja. Mak Jum berbisik pelan di telinga Atun, yang langsung menghentikan dahi tidak mengerti. Jelaskannya sekarang. Atun coba mengingat-ingat. Itu di samping kulon rumah mak, ada pohon kelor kayaknya. Mak Jum mengangguk mengerti. Neng, tolong petikkan daun kelor ya, kata Atun. Pohonnya ada di samping kulon rumah. Bawanya pakai tas, jangan sampai kelihatan orang, perintah Mak Jum. Neneng menatap sang bibi dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya, tapi wajah Mak Jum seolah menyiratkan perintah. Jangan banyak tanya. Cepat lakukan saja perintah Mak. Dan membungkam rasa penasarannya. Dengan terburu-buru, ia kemudian pergi menuju samping rumah, tempat pohon kelor itu tumbuh. Neneng tergesa-gesa keluar rumah menuju arah kulon rumah Ayu. Untuk mencari pohon kelor yang ternyata tumbuh di antara pohon pepaya dan rambutan, dirimbuni semak rumput liar. Ia bergegas memetik beberapa batang daun kelor, lalu memasukkannya dalam tas pandan, sesuai perintah Mak Jum. Buru-buru ia menutup tas agar tidak ada orang yang melihat isi di dalamnya. Dengan langkah lebar, Neneng bergegas masuk kembali ke dalam bilik pemandian. Beruntung, para pelayat yang hadir tidak ada yang menyadari. Tanpa menunggu ditanya, Neneng menyerahkan tas pandan berisi daun kelor pada sang bibi. Mak Jum langsung membuka dan mengeluarkan isinya. Perempuan sepuh itu mengusap-usap daun kelor di tangannya sambil memerapal beberapa doa. Tun, Neng, tolong dibantu doa Al-Fatihah biar dilancarkan segala urusan Ayu, ujar Mak Jum pada perempuan di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Jum mengusapkan batang daun kelor ke sekujur tubuh jenazah Ayu. Ia terus mengulang mengusap hingga beberapa kali. Ketika terasa ada tarikan kuat berhawa panas menjalar di tangannya, Mak Jum menguatkan hati dan terus mengusap daun kelor pada jenazah Ayu. Sementara mulutnya tak berhenti merapal doa. Hatinya sedikit tenang kala mendengar lantunan doa dari Atun dan Neneng yang berdiri kusuk di hadapannya. Tarikan dan hawa panas di tangannya terasa semakin kuat, tapi Mak Jum tak menyerah. Dengan sekali sentak, ia kembali mengibas daun kelor di tangannya sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Tring! Sebuah benda kecil jatuh di lantai menimbulkan bunyi nyaring. Sesaat benda itu berkelip mengeluarkan cahaya terang kemasan. Perlahan sinarnya meredup kemudian berangsur menghilang. Semua yang hadir di situ terbelalak kaget. Mak Jum memungut benda yang ternyata butiran emas sebesar biji beras di lantai. Dengan bibir terus berdoa, Mak Jum memasukkan butiran emas itu pada kantung kain yang ia sobek dari baju yang tadi dipakai oleh Ayu. Astagfirullah Ayu, Atun menangis sesegukan sambil memeluk jenazah anak perempuannya itu. Kenapa kamu segala pakai benda kayak gitu? Sudah Tun, tahan air matamu. Jangan sampai terkena jenazah Ayu. Sebaiknya kita percepat saja memandikan dia, kasihan. Mak Jum menarik bahu Atun menjauh dari jenazah Ayu. Mak Jum kembali mengulang usapan daun kelornya pada beberapa bagian lain tubuh Ayu. Yang ia yakini di dalamnya masih tertanam susuk. Sementara bibirnya tak henti terus merapal doa. Hawa panas kembali menjalar di tangannya. Mak Jum tak mengindahkannya. Ia tetap meneruskan mengusap-ngusap daun kelor pada jenazah Ayu. Tetapi usahanya tidak kunjung membuahkan hasil. Perempuan sepuh itu mulai kelelahan. Minum dulu Mak. Neneng menyerahkan segelas air putih pada Mak Jum. Ia merasa khawatir karena melihat wajah sang bibi yang tampak pucat. Mak Jum meminum air yang disuguhkan oleh Neneng. Ia menghela nafas panjang, memandangi jenazah kaku Ayu yang terlentang di hadapannya. Emak harus gimana ini Neng? Mak Jum menahan sesak di dada. Ia sedih karena sudah buang-buang waktu dalam proses pemandian jenazah Ayu. Hatinya merasa kasihan pada perempuan yang sudah terbujur kaku itu. Bahkan di akhir hayatnya,
Ayu masih dipersulit untuk disempurnakan. Nasi sudah menjadi bubur, tak guna saling menyalahkan. Apapun itu, Ayu kelak akan mempertanggungjawabkan segalanya pada Sang Halik. Tugas Makjum hanya membantu mempermudah jalan Ayu menuju Tuhannya dalam keadaan suci bersih, seperti saat dia lahir dulu. Di tengah keputusasaan, Makjum tiba-tiba teringat pada sesuatu yang terselip dalam tas pandan miliknya. Sesuatu yang selalu ia bawa saat melakukan tugas sebagai pemandu jenazah, tapi belum pernah ia gunakan sama sekali sampai saat ini. Simpan ini, sewaktu-waktu pasti kamu perlukan, ujar Ibu Makjum sambil menyerahkan plastik bening berisi serbuk kasar berwarna kehijauan pada Makjum. Ini apa Ibu? Tanya Jum kepada ibunya. Ini serbuk daun bidara. Gunakan ini untuk hal-hal darurat di luar nalar, jawab ibunya singkat. Maci pun mengangguk mengerti. Buru-buru ia mengambil serbuk bidara yang terselip di dalam tasnya. Neng, tolong ambil air di ember, ujar Makjum pada Neneng yang masih terpaku menatap sang bibi. Makjum menaburkan serbuk daun bidara pada air di dalam ember, mengaduknya perlahan, lalu dengan mengucap bismillah, Makjum menyiramkan air serbuk bidara itu sedikit demi sedikit pada seluruh bagian tubuh jenazah Ayu. Hawa panas mencuat, menjalar hingga membuat tubuh Makjum, Atun dan Neneng yang berdiri mengelilingi jenazah Ayu berkeringat lumayan deras. Di tengah konsentrasinya menyiram serbuk bidara pada tubuh jenazah Ayu, telinga Makjum tiba-tiba berdenging. Suasana kembali terasa sunyi senyap dalam keheningan. Makjum melihat beberapa kilatan sinar kemasan keluar dari tubuh jenazah Ayu. Perlahan sinar-sinar itu berubah menjadi sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang tergelai. Perempuan berbaju putih itu terbang mengelilingi Makjum. Suara tawa bercampur tangis dan teriakan nyaring memekikkan telinganya. Hanya Makjum saja yang mendengar suara-suara penuh kepiluan itu. Di tengah seliwerannya sosok-sosok putih yang berterbangan ke sana kemari, tiba-tiba salah satu kuntilanak berwajah seram terbang perlahan mendekati Makjum. Seraya menjulurkan tangan hendak mencekik lehernya. Makjum pun meringis ngeri. Keringat dingin menjalari tubuhnya. Ia terus membaca istighfar dalam hati, berharap tak terlalu lama dalam suasana alam yang berbeda dengan alamnya. Perlahan kesadarannya pun pulih. Telinganya kembali bisa menangkap suara. Suasana tidak lagi senyap seperti yang tadi ia rasakan. Berdoa Neng, Tun, perintah Makjum yang langsung dituruti oleh keduanya. Mereka khusyuk berdoa memohon diberi kelancaran dalam proses pemandian jenazah kali ini. Perlahan hawa panas mereda. 3 perempuan itu membuka mata seraya mengucap syukur. Dibarengi dengan bunyi tring tring tring, beberapa benda kecil berupa butiran emas berjatuhan ke lantai. Berkelip-kelip menyilaukan sinar terang yang perlahan meredup. Kemudian cahaya itu hilang sama sekali. Makjum mengucap hamdalah. Ia memunguti butir-butiran emas itu, menyatukannya dalam kantung kain bersama butiran emas yang pertama. Sementara bibirnya masih tak henti merapal doa. Ini nanti kamu buang ke laut, Tun. Makjum menyerahkan kantung kain itu pada Atun, yang menerimanya dengan tangis tertahan. Ayo sekarang kita wudukan Ayu. Makjum mengelus pelan bahu Atun. Walau masih tampak terguncang, perempuan parubaya itu hanya mengangguk pasrah. Makjum memberi isyarat pada Neneng agar membantu membilas jenazah Ayu untuk yang terakhir, guna membersihkan sisa-sisa serbuk daun bidara yang menempel pada tubuh jenazah Ayu. Setelah itu bersiap memudukannya. Nawaitu wudu'a li hajihil maitati lillahi ta'ala. Makjum mulai membasuh telapak tangan Ayu, membersihkan bibirnya, mencuci lubang hidungnya, kemudian membasuh wajahnya. Dilanjutkan dengan membasuh telapak tangan kanan hingga ke siku, demikian pun dengan tangan kirinya. Dan tak lupa membasuh rambut bagian atas dan tengkuk, mencuci lubang telinga, dan terakhir membasuh kedua kakinya. Selain itu, jenazah Ayu kemudian dilap hingga kering, dan diganti kain penutupnya dengan kain yang baru.
Setelah dirasa cukup, Mak Jum memberi isyarat pada Atun agar meminta bantuan beberapa orang perempuan yang masih mahrum untuk membantu mengangkat jenazah Ayu ke dalam rumah. Mak Jum menyuruh Neneng menggelar tikar pandan yang tadi mereka bawa di samping jenazah Ayu yang sudah ditutupin kain batik kering. Kemudian perempuan sepuh itu mengambil gulungan kain kafan dari dalam tasnya. Kemudian membentangkan kain kafan itu di atas tubuh jenazah Ayu. Kain kafannya dipotong sesuai tinggi jenazah Neng, tapi ditambah kira-kira 3 jengkal. Mak Jum membentangkan jemari tangan kanannya lebar-lebar. Neneng manggut-manggut. Ia mengambil gunting bersiap memotong panjang kain sesuai yang diperintahkan sang bibi. Bikin 3 helai Neng. Panjangnya sama semua Bi, tanya Neneng kepada Mak Jum. Mak Jum pun mengangguk mengiyakan. Cepat sedikit Neng, bisik Mak Jum. Sebenarnya ia tak ingin menyuruh Neneng untuk buru-buru menyelesaikan tugasnya. Ia memaklumi keponakannya itu pasti gugup karena belum terbiasa. Namun sekilas, tadi telinganya mendengar bisik-bisik para pelayat yang mulai resah dan bertanya-tanya mengenai lamanya proses pemandian jenazah Ayu. Maka demi meredam aksi gibah lebih meluas, Mak Jum terpaksa menegur Neneng untuk mempercepat pekerjaannya. Mak Jum pun mempercepat pekerjaannya dan membentangkan kain yang dibuat oleh Neneng. Setiap kali membentangkan kain, Mak Jum turut menaburkan serbuk kapur barus dan wewangian cendana di atasnya. Tolong bantu angkat jenazah ke atas kain kafannya, perintah Mak Jum pada Atun dan beberapa kerabat Ayu. Tanpa diperintah 2 kali, beberapa orang dari mereka mengangkat jenazah Ayu yang masih diselimuti kain batik untuk ditaruh di tengah-tengah kain kafan yang sudah terbentang. Setelah persiapan pengkafanan selesai, Mak Jum mulai membungkus rapat jenazah dengan 3 helai kain lebar yang tadi sudah disiapkan. Lalu mulai mengikatnya pada bagian bawah telapak kaki, lutut, dan dada. Menyisakan hanya pada bagian wajah yang belum dibungkus kain kafan. Muka Ayu mau Mak tutup. Ayo silakan, barangkali ada yang mau mencium Ayu buat yang terakhir kali. Mak Jum bergerak menjauh, memberi ruang pada beberapa kerabat yang ingin mencium jenazah Ayu untuk yang terakhir kali. Jangan sampai ketetesan air mata ya. Mak Jum memperingatkan kala Atun, beberapa kerabat serta anak laki-laki sematawayang Ayu bergantian mencium jenazahnya untuk terakhir kali. Atun tak henti menangisi jenazah sang putri. Kenyataannya bahwa Ayu memakai susuk pemikat